Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairil. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi Keuangan, dengan NIM 3202305064. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal kegiatan yang saya buat, yaitu Turnamen Mini Soccer Sambas Cup 2026 dengan tema Gelorakan Semangat Juang, Eratkan Tali Persaudaraan, Turnamen Mini Soccer Sambas. Alasan saya membuat proposal ini ialah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan tugas saya di mata kuliah akuntansi manajemen. Dan mengapa saya mengambil di ruang lingkup Kabupaten Sambas, salah satunya karena saya berasal dari Kabupaten Sambas dan saya melihat potensi anak-anak muda Kabupaten Sambas terutama di dalam segi bidang olahraga. Dan alasan saya mengapa mengambil olahraga mini soccer ialah karena saya melihat untuk saat ini, mini soccer ialah salah satu olahraga yang sedang naik daun atau booming. Dan saya ingin dengan olahraga ini dapat mempererat tali persaudaraan antar kecamatan di Kabupaten Sambas. Nah, untuk nama kegiatannya yaitu Turnamen Mini Soccer Sambas Cup 2026 dengan tema Gelorakan Semangat Juang, Eratkan Tali Persaudaraan, Turnamen Mini Soccer Sambas. Nah, selain itu tujuan dari dibuatnya kegiatan ini yang pertama ingin meningkatkan prestasi olahraga mini soccer di tingkat kabupaten melalui kompetisi yang terstruktur dan sportif. Dan yang kedua, mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antara masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sambas melalui interaksi positif dalam kegiatan olahraga. Selain itu, yang ketiga, mewadahi potensi dan bakat para pemain mini soccer di Kabupaten Sambas, memberikan mereka kesempatan untuk berkompetensi dan mengembangkan kemampuan. Dan terakhir, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan olahraga dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Nah, untuk peserta kegiatan atau sasaran kegiatan itu ialah diikuti oleh seluruh perwakilan dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Sambas. Dan untuk waktu dan tempat kegiatan, nah kami mengambil waktu selama 1 minggu, yaitu dari hari Senin sampai Minggu, dari tanggal 10 sampai 17 Agustus 2026, di tempat lapangan One Mini Football Sambas, waktu jam 8 sampai selesai. Nah, untuk penyelenggara kegiatan, yaitu dari kami dari anggota Asosiasi Kepemudaan Kabupaten Sambas dan bekerja sama dengan Dispakpora Kabupaten Sambas. Selain itu, untuk bentuk kegiatan secara umum yang pertama ada kompetisi mini soccer antar kecamatan, ada babak penyisihan, babak knockout atau perempatan final, semifinal dan final, upacara pembukaan dan penutupan, yang terakhir ada penghargaan. Untuk draft acara ada terlampir di proposal yang sudah kami buat. Untuk sumber dana, nah sumber dana yang pertama berasal dari KAS Asosiasi Kepemudaan Kabupaten Sambas, organisasi yang kami naungi sendiri. Dan yang kedua ada instansi pemerintah dan swasta, yang ketiga ada donatur, dan terakhir ada sumber usaha jelas dan tidak mengikat lainnya. Untuk estimasi biaya sudah terlampir di proposal yang sudah kami buat. Nah, selanjutnya ada draft acara untuk hari pertama yaitu pembukaan turnamen. Nah, untuk pembukaan kami mengharapkan partisipasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membuka kegiatan ini secara simbolis. Selanjutnya, setelah pembukaan ada pertandingan penyisihan grup dari grup B, A, B, C, dan D. Setelah itu, kita lanjut ke hari kedua, pertandingan penyisihan dan perempatan final. Nah, dari hari kedua sampai ke-6, ini fokus ke penyisihan dan perempatan final. Dan hari ke-7 semifinal dan final. Selanjutnya untuk struktur kepanitiaan yang pertama ada pelindung. Nah, pelindung ini dari Bupati Sambas langsung. Untuk penanggung jawab ialah orang-orang yang bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan ini. Yang pertama ada Dispakpora Kabupaten Sambas dan Asosiasi Kepemudaan Kabupaten Sambas, yaitu organisasi kami sendiri. Untuk steering committee ini ialah seseorang yang menjadi wadah atau tempat untuk bertanya, meminta saran dan masukan terkait dengan berlangsungnya kegiatan ini. Yang ketiga ada panitia pelaksana. Nah, panitia pelaksana ialah panitia inti yang menaungi seluruh bidang-bidang yang di bawahnya. Yang pertama ada ketua, yaitu Hairil. Nah, tugas ketua ini yaitu untuk sebagai mengontrol
mengatur dan merancang berjalannya kegiatan. Nah, yang kedua ada sekretaris panitia. Nah, sekretaris panitia ini tugasnya untuk menjalankan rapat, membuat time schedule rapat, dan segala bentuk administrasi terkait dengan kepanitiaan. Nah, yang terakhir ada bendahara panitia. Nah, bendahara panitia ini tugasnya untuk mengatur arus masuk dan keluarnya uang, baik itu dari donatur maupun dari hal-hal dana lainnya. Nah, untuk bidang-bidang yang pertama ada bidang kesekretariatan. Nah, bidang kesekretariatan ini berperan aktif dan berperan untuk membantu tugas-tugas administrasi dari sekretaris panitia, seperti menggandakan surat, menggandakan proposal, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada bidang acara. Nah, bidang acara ini berperan aktif dalam berlangsungnya acara, dari mulai mengonsep acara, menjalankan acara, dan membuat rangkaian acara sebagaimana mestinya. Nah, ada bidang usaha dana. Bidang usaha dana ini bertugas untuk mencari dana sebanyak-banyaknya demi keberlangsungan kegiatan yang dibuat. Nah, selanjutnya ada bidang Pudekdok atau publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Tugasnya untuk mendokumentasikan, mendekor setiap lapangan ataupun hal-hal untuk keberlangsungan acara. Yang selanjutnya ada bidang humas atau hubungan masyarakat. Nah, hubungan masyarakat ini berperan terkait dengan hubungan antara organisasi dan masyarakat luas, terkait dengan penyampaian informasi, surat menyurat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bidang perlengkapan. Nah, tugas utama bidang perlengkapan ini untuk menyiapkan perlengkapan dari keperluan dari masing-masing bidang untuk keberlangsungan acara tentunya. Dan terakhir ada bidang konsumsi. Bidang konsumsi ini berperan aktif untuk terkait dengan konsumsi peserta panitia dan lain sebagainya, baik itu makan dan minum. Selanjutnya masuk ke estimasi biaya. Nah, dari masing-masing bidang sudah diestimasikan biaya untuk keperluan kegiatan. Dan untuk pengeluaran dari masing-masing bidang kesekretariatan sebesar 8.500.000, bidang acara sebesar 60 juta, bidang konsumsi sebesar 35 juta, bidang humas sebesar 4.500.000, bidang perlengkapan sebesar 10 juta, dan bidang Pudekdok sebesar 7 juta, dan totalnya sebesar 129.500.000. Untuk rincian dari masing-masing keperluan bidang ada tertera di proposal. Selanjutnya ada pemasukan. Nah, pemasukan secara total sebesar 129.500.000. Sekian terkait dengan presentasi proposal kegiatan turnamen mini soccer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.